Mau mulai dia. Wah, Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam untuk teman-teman ataupun dosen yang menonton video dari kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 5, kelas A4 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Sebelum mempresentasikannya, izin kami memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Kadek Surya Maheswara Andika Putra dengan NIM 169. Dua ada Inyoman Anak Setiawan dengan NIM 163. Berikutnya ada Imade Baskara Adiwidya dengan NIM 152. Lalu ada Dwi Adi Saputra dengan NIM 137. Berikutnya Imade Dwiki Darmawan Putra dengan NIM 164. Dan terakhir Putu Salya Samudra dengan NIM 143. Sini kami akan mengobservasi bangunan berstruktur baja pada bangunan toko elektronik dan alat listrik yang berlantai 3 di daerah Bensemal. Adapun peta konsep yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada ukuran kolom, balok, dan plat lantai, jarak bentang kolom, material dan sistem konstruksi, mitigasi bencana, pembebanan vertikal dan horizontal, pembebanan perkiraan beban mati dan beban hidup, pengaruh struktur terhadap estetika bangunan, dan juga kesimpulan. Berikutnya di sini ada denah titik kolom pada lantai 1. Dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya ada denah titik kolom pada lantai 2. Bisa dilihat pada gambar ini. Dan yang terakhir ada denah titik kolom pada lantai 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Duki. Ukuran kolom balok, plat lantai. Yang pertama itu ada kolom, yang kedua itu ada balok, yang ketiga itu ada plat lantai. Berikutnya, ukuran kolom. Kolom adalah struktural vertikal dalam konstruksi bangunan yang digunakan untuk mendukung beban yang ditempa di atasnya. Pada bangunan toko listrik, 3 lantai ini menggunakan kolom berbahan baja H-beam yang memiliki ukuran 300 kali 300 mm yang berfungsinya untuk mentransfer beban vertikal dari bagian atas struktur ke dasar atau pondasi yang memiliki ukuran 300 kali 300 mm yang berfungsinya untuk mentransfer beban vertikal dari bagian atas struktur ke dasar atau berikutnya ukuran balok. Balok adalah unsur struktural horizontal dalam konstruksi bangunan. Pada bangunan ini menggunakan balok berbahan baja yang memiliki ukuran 300 kali 400 mm, memiliki tebal 10 mm, dan memiliki panjang 12 meter. Fungsinya adalah mendukung beban dari atasnya dan mendistribusikan ke kolom atau dinding di bawahnya. Balok sering digunakan untuk menghubungkan 2 kolom atau lebih, membentuk rangkaian struktural yang kuat. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Plat lantai juga dikenal sebagai lantai plat atau floor slab adalah elemen datar dan horizontal. Plat lantai dapat terbuat dari berbagai bahan termasuk beton, bertulang, kayu, logam atau material komposit. Pada bangunan ini menggunakan plat lantai berbahan baja yang membuat lantai yang stabil dan kokoh untuk aktivitas manusia serta mendistribusikan beban dari bangunan di atasnya ke dinding atau ke kolom yang ada. Lanjut. Nah, di sini jarak-jarak bentang kolom-kolom. Jarak bentang antar kolom adalah jarak
horizontal antara kedua buah kolom dalam struktur bangunan ini adalah salah satu faktor penting dalam perancangan struktur untuk mendukung beban yang ditempatkan di atasnya tanpa masalah jarak bentang pada bangunan toko listrik ini, yaitu 480 cm atau 4,8 meter di setiap titik kolomnya. Lanjut. Dan material dan sistem konstruksi. Yang pertama pada upper struktur atap bangunan ini menggunakan material baja ringan yang seperti ada contoh di gambar tersebut. Dan gambar yang kedua itu pada support struktur atau struktur kolom dan dinding menggunakan material baja dengan ukuran 300 x 300 mm. Pada kolom dan material beton pada dindingnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkiraan beban mati dan beban hidup. Beban hidup dan beban mati adalah dua jenis beban yang dapat mempengaruhi struktur bangunan. Contohnya yaitu manusia. Next. Selanjutnya, beban hidup pada bangunan. Pada bangunan toko elektronik ini, beban hidup yang diterima bangunan hanya diakses 2-3 orang dewasa. Dan di lantai 1, biasa terjadi aktivitas jual beli yang melibatkan 5-10 orang dewasa. Next. Beban mati pada bangunan. Beban mati pada bangunan toko elektronik ini cukup besar dikarenakan terdapat penyimpanan stok barang di setiap lantainya, terutama pada lantai 1 dan 2 yang memiliki beban mati diperkirakan lebih dari 1000 kg. Ini merupakan barang-barang yang ada di lantai 1, 2, dan 3. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Analisis pembebanan vertikal dan horizontal. Pembebanan vertikal dan horizontal adalah konsep penting dalam desain struktur bangunan. Ini merujuk pada dua jenis beban utama yang harus dipertimbangkan dalam perancangan bangunan. Next. Analisis pembebanan vertikal. Pembebanan vertikal adalah beban yang diterapkan secara vertikal ke struktur bangunan. Ini termasuk beban dari bangunan itu sendiri, beban mati, seperti berat lantai, dinding, dan atap, serta beban hidup seperti manusia, perabotan, dan peralatan. Beban vertikal juga mencakup beban angin dan gempa yang diterapkan pada bangunan. Next. Analisis pembebanan horizontal. Pembebanan horizontal adalah beban yang diterapkan secara horizontal pada struktur. Beban ini termasuk tekanan angin, gempa, dan beban lateral lainnya yang dapat mempengaruhi stabilitas dan integritas struktur. Struktur harus dirancang untuk menahan beban lateral ini agar tetap stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mitigasi bencana. Mitigasi bencana dalam bangunan yang menggunakan struktur baja sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketahanan struktur serta melindungi nyawa dan harta benda. Strategi perencanaan pada bangunan ini memiliki desain awal yang mempertimbangkan risiko bencana seperti gempa, banjir, dan kejadian alam lainnya adalah langkah kunci dalam mitigasi. Desain struktur baja harus memenuhi standar keamanan yang ketat. Dan pada bangunan ini, memilih baja berkualitas tinggi dan memastikan pemenuhan standar kualitas yang ketat adalah langkah penting dalam mengurangi risiko kegagalan struktur dan inspeksi rutin dan perawatan preventif. Next.
Pengaruh struktur terhadap estetika bangunan. Struktur baja dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap estetika bangunan. Beberapa aspek yang mengaruhi estetika bangunan ketika menggunakan struktur baja ialah: satu, keindahan rangkaian struktural. Struktur baja seringkali memunculkan karakteristik geometri yang jelas seperti balok, kolom, dan bingkai baja. Rangkaian struktur ini dapat menciptakan tampilan arsitektural yang indah dan dinamis. Dua, fleksibilitas desain. Kelebihan utama dari struktur baja adalah fleksibilitasnya dalam desain. Ini memungkinkan arsitek untuk menciptakan bentuk dan struktur yang unik sesuai dengan visi mereka. Yang ketiga, transparansi. Penggunaan baja dalam elemen seperti jendela, atap, atau dinding kaca baja dapat menciptakan transparansi dan memungkinkan cahaya alami masuk ke dalam bangunan. Berikut gambar detail sambungan baja. Next. Dan ini untuk gambar 3D-nya. Next. Baik, sekarang kesimpulan. Dalam kesimpulan, struktur bangunan berbahan baja memiliki sejumlah keunggulan yang signifikan, termasuk kekuatan dan ketahanan dalam desain. Penggunaan struktur baja dalam konstruksi bangunan seringkali menjadi pilihan yang baik, terutama dalam proyek-proyek yang memerlukan kekuatan dan ketahanan. Bagaimanapun, keputusan akhir harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti tujuan bangunan, lingkungan, dan anggaran proyek. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Bagus. Bawa. Woi.